Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi dengan saya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Ibu akan membahas tentang sistem pembagian kekuasaan. Berikut adalah materi yang akan Ibu sampaikan. Silakan disimak. Dan sistem pembagian kekuasaan negara. Arti kekuasaan, kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Sebagai organisasi kekuasaan, negara memiliki banyak kekuasaan, yaitu kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mencapai keadilan, kemakmuran, dan keteraturan. Untuk selanjutnya, yaitu kekuasaan negara menurut John Locke. Kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang, sementara kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, dan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Untuk selanjutnya, kekuasaan negara menurut Montesquieu atau disebut dengan trias politica. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Sementara kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Itu dia menurut Montesquieu tentang kekuasaan negara. Selanjutnya, konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan. Pemisahan kekuasaan, separation of power, berarti lembaga pemegang kekuasaan negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya. Sementara pembagian kekuasaan, division of power, berarti kekuasaan memang dibagi dalam beberapa bagian, tetapi diantaranya bagian tersebut ada kerjasamanya. Itu dia konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan. Ada pemisahan kekuasaan, ada pembagian kekuasaan. Selanjutnya, konsep kekuasaan di Indonesia. Negara Indonesia menerapkan konsep pembagian kekuasaan karena di antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif terjalin koordinasi dan kerjasama. Contohnya dalam pembuatan undang-undang dasar. Selanjutnya, pembagian kekuasaan di Indonesia. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian secara horizontal dan vertikal. Horizontal yaitu pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Vertikal yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Baiklah, untuk selanjutnya, pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal mengalami pergeseran setelah UUD 1945 diamandemen, di mana klasifikasi kekuasaan negara yang pada umumnya terdiri dari 3 jenis, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjadi 6 dengan penambahan kekuasaan, yaitu konstitutif, eksaminatif, dan moneter. Selanjutnya, kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Dasar hukumnya ada pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Berarti kekuasaan konstitutif dipegang oleh MPR. Selanjutnya, kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Dasar hukumnya ada pada pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Berarti kekuasaan legislatif ada pada Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, selanjutnya kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman. Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Baiklah, itu dia kekuasaan yudikatif atau disebut dengan kekuasaan kehakiman ya. Berarti kekuasaan yudikatif yang memegangnya adalah Mahkamah Agung. Selanjutnya kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan, pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Terdapat pada pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksaan yang bebas dan mandiri. Berarti kekuasaan eksaminatif di badan pemeriksaan. Oke. Untuk selanjutnya kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Terdapat pada pasal 23B Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan negara memiliki suatu bank sentral yang susun kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang. Baiklah, itu kekuasaan moneter ya, kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Untuk selanjutnya, pembagian kekuasaan horizontal di daerah pada tingkat provinsi. Pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah daerah, yaitu kepala daerah, wakil kepala daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang kedua, pada tingkat kabupaten atau kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah kabupaten kota, yaitu bupati, wakil bupati atau wali kota, wakil wali kota, dan DPRD kabupaten atau kota. Itu dia pembagian kekuasaan horizontal di daerah. Untuk materi selanjutnya, pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Terdapat pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Itu dia pembagian kekuasaan secara vertikal. Untuk selanjutnya, kekuasaan secara vertikal merupakan konsekuensi dari asas desentralisasi. Dengan asas desentralisasi, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah otonomi, yaitu provinsi, kabupaten, kota, untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali untuk urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 5 menyatakan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Itu dia kekuasaan secara vertikal dalam konsekuensi dari asas. Baiklah, mungkin hanya sampai di situ saja untuk materi selanjutnya, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara. Tayangan kedua akan membahas kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Kali ini kita sudah membahas materi tentang sistem pembelajaran kekuasaan. Untuk materi selanjutnya nanti Ibu akan tayangkan kembali
di video berikutnya. Untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih yang sudah mengikuti dan belajar bersama Ibu hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.